Shalom kekasih-kekasih Tuhan, selamat pagi. Saudaraku sekalian, di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10, kita bisa menemukan pernyataan Paulus yang menyebutkan, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang yang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Dan Paulus mengatakan, semua itu mereka lakukan untuk membuktikan kepada semua orang bahwa mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan yang baik. Kekasih-kekasih Tuhan, di daerah Tapanuli ada satu jenis pohon yang sudah menjadi seperti barang yang sangat berharga bagi setiap penduduk. Namanya pohon kemenyan. Pohon ini telah menjadi sumber penghasilan serta penghidupan karena getahnya cukup mahal. Untuk mendapatkan getah yang sangat mahal itu, petani harus melukai pohon dengan menyayat batangnya dan memasukkan sebuah alat yang tajam ke dalamnya. Dari hasil luka tersebut, keluarlah getah yang sangat besar manfaatnya dan mahal harganya itu. Pohon kemenyan harus diperlakukan demikian setiap kali petani ingin mendapatkan getahnya. Dan agar memperoleh hasil yang berkelanjutan, proses melukai batang pun harus terus-menerus dilakukan. Jika pohon kemenyan berhenti dilukai, maka ia pun akan berhenti memberikan getahnya. Kekasih-kekasih Tuhan, seringkali kehidupan kita harus diperlakukan sebagaimana petani memperlakukan pohon kemenyan. Agar madu kerendahan hati keluar dari diri kita, tidak jarang kita harus direndahkan terlebih dahulu. Agar manis kesabaran mengalir dari hati kita, seringkali kita harus disakiti dan direndahkan terlebih dahulu. Demikian juga agar aroma sukacita menyebar harum dari hidup kita, tidak jarang kita harus terpukul dan terpapar duka cita terlebih dahulu. Karena itu kekasih-kekasih Tuhan, ketika kita dimaki kita harus memberkati. Ketika dianiaya, kita harus bersabar. Dan ketika difitnah, kita harus menjawab dengan ramah. Demikian juga ketika dilukai, kita harus belajar melepaskan pengampunan, bukan dendam dan dengki. Atau ketika kita direndahkan, kita dituntut untuk tetap dan harus tetap menghargai serta menghormati. Untuk itulah kekasih-kekasih Tuhan, kita bukan hanya harus belajar dari pohon kemenyan, tetapi bahkan harus bisa menjadi seperti pohon kemenyan, di mana ketika kita semakin diperlakukan tidak baik, kita harus semakin bersikap baik dan bahkan harus semakin mampu memberikan yang terbaik. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.